Ternyata yang dekat sama kita kematian, Bang. Yang dekat sama kita bukan saudara, bukan anak, bukan bini, tapi kematian. Asal napas keluar kagak masuk lagi, habis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bantu DL Bagian. Oke, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru-guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini, diantaranya guru kami, guru kita semua, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Al-Walid Ki Haji Sulaiman Rahimi. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat wal afiah, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kekuatan kesabaran membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Terkhusus abang saya, guru saya, kakanda Ustadz Ki Haji Madani Madali, dan yang sama kita hormati Ketua DKM Musola Al-Mubarakah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Kamaluddin bin Kong Haji Muhyi, Ustadz Makmur Sobari SPDI MPD, Ustadz Haji Ahmad Masyhuri SHMH, Ustadz Muhammad Dina, Ustadz Muhammad Taufik, Ustadz Jamroni, Ustadz Abdul Majid MPD, Ustadz Ridwan Umar Al-Mukarrama, Ustadzah Dr. Anda Hajah Khadijah MPD Al-Mukarrama, Ustadzah Hajah Dr. Anda Hayalimah Al-Mukarrama, Ustadzah Hajah Mazidah selaku Ketua Majelis Taklim Nurul Azkiyah, Ustadz Haji Bahwani, Ustadz Zaini Ketua RT 01 sampai 11, Bapak Dr. Andes Haji Pracoyo Agus, Bapak Haji Risan bin Haji Nyain, tulisannya salah, Bapak Haji Kotong Manap, Bapak Ustadz Haji Roi Supriyadi, Bapak Haji Naing, Ketua RT 05 Bapak Haji Pujiono, Ketua RW 02 Bapak Haji Nata Kusuma SE, Bapak Ketua LMK Kelurahan Cipedak Bapak Haji Ridwanto. Siapa lagi nih? Ayo ngomong yang belum kesebut. Dan para guru-guru yang lainnya yang gak kesebut namanya mohon maaf, karena emang segini doang catatannya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kita hadir dan kumpul memenuhi undangan Sahibul Bait, abang saya, orang tua saya Bang Haji Mustafa beserta Mpo Haja Kokom yang malam ini ngundang saya udah kedua kalinya. Waktu 40 hari saya kagak nongol, nih 100 hari baru nongol. Maka malam ini saya ceramah balas dendam. Ya Bu,
Mudah-mudahan almarhumah yang kita doakan malam ini, almarhumahnya Hajah Masniah binti almarhum Kong Haji Syafi'i, dengan iringan doa kita dari mulai pembacaan takhtimul Quran, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil dan tahmid, dan doa-doa yang kita panjatkan malam ini, kesemuanya itu pahalanya sampai kepada almarhumah. Almarhumah Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggal Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, dan selalu senantiasa ingat, selalu mendoakan almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, ada orang tua saya juga lupa, Bang Haji Murdani, lupa kesebut, nggak masuk catatan di sini. Iya, sorry ya kan, belum dapat masuk catatan. Insya Allah kita doain beliau nggak marah lagi sama saya. Itu apa sih Bang? Malam ini kita hadir kumpul doain almarhum, almarhumah ya Bu, ya Bu. Ini abang soundnya mana? Teknisi di belakang mana? Bang, bassnya turun dikit Bang, jangan pakai echo, suara asli aja. Ya, bassnya ngebas banget ini. Loh, tuh. Ya, mana orangnya? Udah dipanjarin belum ini tukang sound? Malam ini kita doain almarhumahnya Hajah Masniah. Bener kan ya? Beliau almarhumah 100 hari yang lalu sudah meninggalkan kita. Maka kita malam ini yang ditinggalkan almarhumah tinggal nunggu giliran. Bener Bu? Itu sanyo siapa sih bunyi? Lagi ngisi air ya? Oh, kirain sanyo. Bahasa angin begitu. Jadi malam ini kita lagi nunggu giliran karena almarhumah udah dipanggil lebih dulu. Ya Bu. Maka orang yang dipanggil lebih dahulu berarti Allah lebih sayang kepada orang yang dipanggil duluan menghadap Allah. Maka orang yang sudah meninggal dunia disebut inna lillahi wa inna ilaihi, segalanya dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Maka orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Berarti kita semua lagi nunggu giliran pulang. Ya Pok, sebenarnya ngomongin pulang itu enak. Kalau bicara pulang, mana buktinya? Umpama pulang haji, enak gak Pak? Enak, 40 hari lebih kita di sono. Setelah bikin haji wada, tawaf wada, kita udah kebayang genteng rumah kita. Kenapa? Pengen banget buruan pulang. Pulang haji luar biasa nikmatnya, disambut saudara, keluarga, dijemput dari bandara sampai rumah digelarin kasur. Depan rumah duduk pakai gamis, elah wangi banget. Duduk gua pulang pagi cerita sampai sore asal ada tamu datang. Cerita di Mekah, yang datang tamu diceritain lagi. Sampai asar kagak sembahyang johor, cerita doang. Kenapa? Karena bicara pulang. Apalagi yang pulang enak, pulang mudik. Enak gak Bang? Kok enak lebaran pulang mudik. Semuanya pulang kampung. Kebayang itu lebaran di kampung rasanya bagaimana, suasana di kampung, ketemu sama saudara. Maka lebaran kemarin Ramadan yang paling istimewa. Pintu surga semuanya dibuka, pintu perbatasan ditutup. Enggak boleh mudik. Akhirnya nyeplos juga. Wewe Bang, nyeplos. Nah, kue masih ada lagi. Nah iya, atur dulu dah. Ini orang kagak ngiatin gua, ngatur yang gua, ngatur gue, liatin. Nah iya, atur dulu. Nah lagi, kalau lagi atur lagi dulu. Ini ngomong kagak enak. Orang kagak ngiatin gua, jadi ngiatin lo. Nah, udah habis ya, habis.
Ya, ntar lagi kalau ada. Maka pulang mudik dia bela-belain naik motor Mio. Nyerobos bu, pinggiran BKT. Tembus lagi sono, kemana CBL. Tembus lagi Kerawang, Batu Jaya. Nyampe ke Tempuran, nyampe ke Purwakarta. Naik Mio, goncengin 3. Ngapa aja sambung pakai papan? Panjang, tumpuk 3, nyampe ke Brebes. Girang, nyampe di Brebes ketemu saudara. Alhamdulillah. Kenapa? Karena pulang. Enak pulang. Apalagi yang enak pulang? Oh, dulu waktu zaman kita sekolah, ada gurunya galak banget, pelajaran kita kagak demen. Diumumin gurunya kagak datang, wow, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Wow, girang banget kita, lompat dari atas meja, manggul kempek. Ngerti kempek? Mau Murdani paham kempek. Kenapa boleh pulang? Hore, karena pulang. Boleh, enak pulang. Setelah acara 100 hari di Musola Al-Mubarakah ini, Pok, kita semua ini bakal pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak, bau besek. Karena bawa bekal. Setelah kita tinggal di Jagakarsa, tinggal kita di Ciganjur, kita pulang. Kemana? Ke Rahmatullah. Enak gak? Nah lu main kata enak takut besok. Ngomongan lempengan ini bang, ngomong enak rada berat. Kenapa berat? Masih ada yang ganjel bu di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Makanya kita lagi nyari bekal buat pulang. Kalau nggak bawa bekal berangkat juga, wah sengsara di jalanan po, banyak pemeriksaan. Empok dari sini jalan ke Surabaya nggak punya ongkos, nggak punya bekal, nyampe di Surabaya belum tentu, sengsara udah pasti. Kenapa? Banyak pemeriksaan. Apalagi nggak pakai masker. SK masker. Sekarang nih, udah kagak ada pakai masker udah. Jangan udah. Di situ yang bikin cepet mati kita. Mati kan dekat banget. Asal napas kita keluar ngok, nggak masuk lagi, habis sudah. Ternyata yang dekat sama kita kematian bang. Yang dekat sama kita bukan saudara, bukan anak, bukan bini, tapi kematian. Asal napas keluar, kagak masuk lagi, habis sudah. Apalagi ditampal pakai masker, wah ilah susah tuh napas. Mondar mandir tuh ngayang-ngayangan napas, keluar masuk agak capek-capek tuh napas. Ditampal pakai masker, wah tabam, nyesek. Saya pakai masker, turun dari mobil, gue lah bembun kacamata. Banyak pemeriksaan, maka malam ini almarhumah kita doain. Supaya apa? Supaya enak, ada hidup setelah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ada kehidupan di atas selesai di dunia. Mana? Kehidupan alam barzah. Sebelumnya tinggal kita kan jauh pok, di alam arwah namanya, alam ruh. Jasad belum dibikin tapi ruh sudah dibikin oleh Allah. Pindah lagi nggak tenang kita, nggak kekal di alam ruh. Kemana? Pindah lagi ke alam arham, alam kandungan emak. Berapa lama di situ? Macem-macem. Ada yang tinggal di perut 7 bulan. Ada pok? Ada 7 bulan kandungan udah tua. Naik 8 bulan balik muda lagi, naik 9 bulan balik tua lagi. Makanya bocah lahir umur 7 bulan sempurna dah, tua tuh dia. Jangan dikatain prematur. Tuh tua. Ada yang tinggal di perut 4 tahun. Ada yang tinggal di perut 13 bulan. Gunting kebo, kelamaan ngetem, keluar kumisan. Ternyata di alam ruh itu kita pindah ke alam arham. Sempurnanya kapan di alam arham? 4 bulan 10 hari.
Ditiupkan ruh kita, dicatat jodoh, rizki, ajal, ditulis di situ. Maka empok ketika bunting 4 bulan 10 hari, bocah udah berasa dalam perut. Bener kan? Kelejetan mulu. Ada yang nendang-nendang. Mana tendangan kenceng? Kayak tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7. Kemarin pindah ke Juventus dia. Pindah lagi sekarang ke MU. Yang tendangannya bengkok pisang kok. Ada yang nyundul-nyundul dalam perut, mana sundulan kayak Charles Puyol. Mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 3. Nomor 5, pemain belakang. Rambutnya gondrong, mukanya kayak Barry Prima. Kalau nyerang ke depan dapat umpan dari si Iniesta. Langsung disundul gol, palanya cakep kagak peyang. Hidup kita 9 bulan. 4 bulan 10 hari hidup. Di situ udah mulai. Dari 2 bulan emak keseksa. Ngapa pok? Ngidam. Wah, emang kagak ngidam. Ngidam. Muntah tiap jam. Diminta yang aneh-aneh. Tengah malam pengen buat megang pisang. Ngapa tawa pok? Lakinya ustad pulang ceramah dapat besek, dalamnya ada pisangnya. Tuh pisang sampai rumah dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Lagi ngidam. Ada yang lagi ngidamnya aneh, pengen banget tengah malam nyium pala kereta. Ngapa sih pok? Luar biasa kesiksa. Nggak kekal kita di alam arham, pindah kita kemana? Ke alam dunia. Pindah kita kemana? Ciganjur. Saat kita pindah, yang bantuin pindah banyak. Ada dukun beranak, ada bidan, bener kan? Itu yang bantuin. Mules sakit perut, penyakit 1000 jadi 1, dibawa ke bidan periksa, dia cari lakinya. Aduh bang, ya Allah bang, mules banget bang, sakit bang. Lakinya nyamperin dikit banget, ngomong sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu doang orang laki po. Benar. Yang ngerasain mules kita, empok dah yang ngerasain. Bawa ke bidan, periksa, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Panik laki, bini mau beranak, tapi sempat ngerokok. Tuh, di situ kita dibantuin sama bidan, keluar brol ke alam dunia. Lahir normal, alhamdulillah. Dulu orang tua kita nggak ada istilah sesar. Itu kan sesar bahasa bidan, bahasa benernya menyasar. Keluar bukan dari lubang, kan nyasar namanya. Diperbaharui sama bidan, sesar jadinya. Lemak kita mah dulu, anak banyak agak pakai sesar. Normal kayak beranak kucing. Dimana jadi beranak? Udah subur-subur nenek-nenek zaman dulu mak. 13, 15. Saya punya saudara 13 kok. Semuanya perempuan, saya dong laki. Tiap tahun atu, beranak. Mandi asa berlima, andu ke atu. Ramai digebek-gebek diputar begitu nenek-nenek. Makan berebut. Kita lagi enak-enak makan, ditepak tangan kita. Tinggalin adek lo, begitu. Tuh zaman susah. Lu jangan serakah banget. Nasinya sekepel, mengkurunya 3 bakul. Nenek-nenek pinter cerdas. Lahir tuh nasi keuruk sama mengkudu. Bener pok, berebut makan. Cetong banget. Hidup sampai sekarang. Keluar tetap kuning. Ada juga hijau-hijaunya dikit. Tuh. Subur-subur emak-emak zaman dulu mak. 12, 15. Saya punya saudara kok di sini nggak jauh nih. Jati Padang rumahnya. Mamang saya punya anak 13 ngaji. 13 laki semua. Hidup semua 13 laki.
Mukanya ngelibet dia kalau lebaran ke rumah, semuanya nyampe. Susah dikenalin, mukanya sama semua kayak nyamuk. La ilaha illallah tuh bocah. Hidup semua. Subur orang tua dulu. Bapak kita pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu. Emak lewat, ketetesan, bunting lagi. Saking suburnya, ketetesan air kolor doang. Gak kecayaan, po. Ntar nih liatin, zaman makin maju, lu udah, po. Zaman pakai remote aja udah, bunting. Nih. Ngapa tawa bang? Ya Allah. Pindah kita ke alam dunia, brol, emak sakit, perih, berlumur darah. Bu Allah, po. Sambil ngerintih emak, walaupun sakit ngomong, alhamdulillah anak gua selamat. Bener, po? Ini perjuangan emak. Enggak ada emak habis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar tunjuk negara kalau ini sialan, agak ada. Tetap sayang sama anak, dimandiin di bedong. Saking sakitnya beranak sampai di kudang tuh anak. Anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Ya Allah. Lupa. Beranak sakit. Sampai di kudang anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Lakinya ngomong barusan lu keluarin itu. Pakai lu tanya anak siapa. Luar biasa hidup bang, kita dari bayi tumbuh ke anak-anak, tumbuh kita ke remaja, akil balik. Maka ketika akil balik sudah mukalaf, kita dianjurkan, diperintahkan apa? Untuk melaksanakan perintah ajaran Allah dan Rasulnya. Kita tekan kontrak di hadapan alam arwah. Nah tadinya apa yang kita tekan kontrak? Kita pengen ibadah, pengen berbuat amal soleh. Untuk apa? Untuk pindah lagi. Maka dunia ini enggak selamanya kekal, transit doang, po. Ini namanya terminal. Dunia cuma terminal tempat singgahan doang, kagak lama. Empok coba datang ke rest area, ya enggak, naik motor ngasong, enggak lama di rest area, paling isi bensin kencing, pergi lagi. Bener. Dunia tuh kayak rest area, cuma tinggal sebentar kita di sini, ternyata enggak lama tinggal di sini, bang. Ini semuanya kita calon-calon jenazah bakal nyusur nyaji. Kita gak tahu. Ngomongin mati mah orang tua dulu udah ngomong, tong jangan belagu jadi manusia. Manusia umuran gak banyak. Kok gak banyak, kong? Manusia itu umurnya cuma 7. Tuh kata ngkong. Kok 7, kong? Iya, kalau gak Senin Selasa. Kalau gak Selasa Rebo. Gak Rebo mah Kemis mati kita. Lagi nunggu giliran doang. Maka kita persiapkan diri ketika kita tinggal di dunia, apa yang terjadi? Maka kita banyakin amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah Haji Roma udah bilang tuh, berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Bener kan? Harta berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari. Ini kalau kita renungin nih, liriknya kok luar biasa. Rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pasti kan berakhir. Pesta berakhir berarti mati. Benar, po? Semuanya kita pengen rumah cakep, harta banyak, tapi ingat semuanya pasti berakhir mati. Kagak ada yang dibawa. Dunia hanyalah persinggahan tuh dari sebuah perjalanan panjang. Tuh ada.
Dunia bukanlah tujuan, namun ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Nah, ada nahnya. Gua ngaji omak tuh. Au kama qala Roma Irama fidang dutihi. Jelas. Semua pesta pasti berakhir. Kita ini datang kemari 100 hari diingatkan kembali. Innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Orang kalau udah nggak ada akan jadi cerita buat orang yang masih ada. Almarhumahnya Haja Masniah udah jadi cerita buat siapa? Buat kita semua yang masih ada. Maka kita disuruh bikin cerita yang cakep-cakep supaya apa? Supaya kita meninggal dunia baik cerita kita, baik tidaknya cerita kita setelah kita mati tergantung apa yang kita lakuin sekarang ini. Maka kita lagi bikin cerita yang cakep-cakep. Jangan kita ngerasa masih muda, Ustaz masih muda jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Bener cing. Jangan kita ngerasa muda, semuanya pasti nyusul. Kalau sudah datang kematian, nggak bakalan bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa. Kenapa? Udah jelas ayatnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang kematian, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Mati ya mati. Maka kita disuruh apa? Disuruh banyak-banyak berkumpul bersilaturahim. Ada hadis menyatakan siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya murah, sambung silaturahim. Kita pengen umur panjang, ditunda tuh yang tadinya jatah kita mati 40 tahun, ditambahin lantaran rajin kita silaturahim. Malam ini umpama Israel mau datang, udah ada catatannya. Tanggal 23 Oktober Sabtu malam minggu saya mau berangkat ke Ciganjur. Mau ngapain lo ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang udah ada catatannya? Udah nih saya pegang. Ya udah berangkat. Hati-hati salah cabut lo. Berangkat Israel kemari. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Laporan, ya Rob, orang yang gak ada saya pengen cabut nyawanya. Kemana? Kata tetangganya pergi acara 100 hari di musola. Oh, jangan dicabut, tunda. Orang lagi silaturahim, dengerin ceramah. Alhamdulillah. Kalau pengen dicabut juga, entar aja pulang acara. Nih, Romana kagak ada yang pulang ini. Tunda. Dengar ceramah, ya Allah, iya ya kematian pasti datang. Mau tobat termalam, azam dalam hati, mau bangun tahajud. Kagak jadi Israel nyabut. Ya Rob, lagi tahajud orangnya, jangan cabut, tunda. Lagi tahajud, ntar aja habis subuh. Habis sembahyang subuh ingat lagi dia, ntar pagi sebelum masak rumah sholat duha. Kagak jadi lagi. Ya Rob, lagi sholat duha ini orangnya, jangan dicabut, tunda lagi. Malaikat Israel bingung, saya kelamaan ini ya Rob di Ciganjur. Nah dari malam saya tungkulin, kagak dapat bolehan. Saya pindah ya, pindah aja dah sono, pindah. Dia ke Cilandak, dekat Citos. Lagi berempat-empatan di pos hansip. Engkong cucu mantu anak dibantingin engkong, mati kong lu nggak punya 5. Engkong dikata mati diem aja. Orang berempat kagak ada yang hidup, mati lu. It udah turun 5, gue pegang 2, nutup ceki nih. Habis nih gue ajar. Ceki, mati lu. Lagi ceki mati lu. Lewat malaikat Israel, tarik, burebel. Lu Allah po, cek. Lantaran kita tidak mengikuti ajaran dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita diingatkan mengingat kematian. Ada seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa kata sahabat, apakah nanti ada golongan umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang matinya seperti pahala syahid?
Ada, kata Rasul. Siapa itu? Orang yang mengingat kematian sehari semalam 20 kali ingat kematian. Sehari semalam, po. Pernah empo ingat mati? Kita kan ingat mati lagi sakit doang. Kayak kemarin saya, po, ampek pilek, pala muter keliangan. Wah ilah, ini jangan-jangan gua. Jangan-jangan gua. Udah kita banyakin dah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah, mana kagak punya bini. Astagfirullah. Keceplosan saya Pak Haji. Ya, tadi kata promo lagi Pak Haji Dani. Ya Allah. Udah po, berasa tuh kematian. Takut kita mau mati. Ntar mah udah sehat, lupa lagi. Bener Bu? Maka kita disuruh ingat kematian. Insya Allah itu nasihat buat kita. Nih malam ini kita datang dinasehatin. Secara tidak langsung nyahaja masni'ah ngingetin kita sama kematian. Nih semua kan calon-calon jenazah. Kita nggak tahu apakah ibu-ibu duluan, saya belakangan. Kita nggak tahu. Yang namanya mati, misteri. Atau sebaliknya saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Oh iya, atau malah saya yang duluan nyembayangin ibu-ibu. Kita nggak tahu. Maka orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, udah dijamin itu oleh Allah. Siapa orang yang dijamin masuk surga, dijamin dia akan kebaikan-kebaikannya, Allah jamin. Kita selalu doa, apa doanya? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah po, kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka ketika lagi sakaratul maut, udah ada tanda-tanda kematian, kita yang masih hidup disuruh bimbing tuh orang yang lagi sakaratul maut. Ngelihat sikon dulu. Kalau kira-kira masih panjang kayaknya nih umurnya, bisikin dah tuh, ikutin ya Kong. La ilaha illallah, ikutin Kong. La ilaha illallah. Kalau kira-kira udah mau mepet waktunya, kira-kira mau mati, jangan la ilaha illallah po, dibimbing. La ilaha illallah, baca Kong. La ilaha. Yang ringan-ringan, yang enteng-enteng aja, bisikinnya Allah, Allah, Allah. Jangan udah mau mepet, mati nih, nah, la ilaha illallah Kong, la ilah, krek ya. Jadi la ilah. Tuh makanya kita nih semuanya misteri buat kita Bu, nasihat. Maka almarhumah yang udah meninggal dunia, Nya Aji lagi bikin apa? Udah ninggalin cerita. Kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Bikin cerita yang baik-baik ya Neng ya. Ya Tuh anggap aja orangnya nggak ada Neng. Lewat aja situ dia mak. Nih lagi bikin cerita, cerita yang cakep-cakep kita bikin. Jangan cerita yang jelek mulu. Maka orang yang sudah meninggal dunia nggak boleh kita omongin kejelekan semasa hidupnya. Jangan. Kecuali kalau yang mati orang kafir. Kalau orang kafir mati boleh kita omongin kejelekannya. Mana buktinya? Fir'aun kita omongin mulu. Kan jelek itu perbuatan dia. Bener Pok? Sampai namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, Bang, nama lu siapa? Fir'aun. Belum pernah. Jangan sampai kita kayak dia. Tuh tujuannya buat supaya diceritain banyak orang. Kalau orang mukmin kejelekannya meninggal dunia jangan dibuka, nggak boleh. Maka kita yang hidup lagi bikin cerita. Cerita yang cakep Pok, jangan kebaca ceritanya. Ini cerita kadang-kadang udah kebaca duluan. Kayak sinetron Indosiar, Suara Hati Sang Istri. Itu cerita kebaca banget udah. Belum main juga belum mulai nih, dari judulnya udah ketahuan yang terjadi begini nih, ini begini, dan begini, ujungnya ntar begini nih, paham kan? Makanya tuh siang malam sore ada mulu itu film.
Subuh aja deh, subuh Pok. Gak saya lihat, wah udah kebaca banget. Pacaran, ketemu, kawin, bahagia, naik karirnya, duitnya banyak. Ada cewek yang lamar kerjaan di kantor, dia demenin, akhirnya demen dia pacaran, dia nikah lagi. Woi, nikah lagi, akhirnya duitnya diporotin, jatuh miskin. Wah, diporotin, jatuh miskin, dia nggak ditinggal, kabur, duitnya habis, pulang ke rumah nggak dikasih, diusir sama bininya, pinggir jalan kehujanan, geledek gede, jeger. Tuh di pinggir jalan-jalan pakaian compang-camping, ada mobil lewat, buat tabrak jeger, bawa ke rumah sakit, baru soundtrack. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Gerah banget ini Pok. Masya Allah. Maka itu kita dari sekarang supaya apa? Supaya ngikutin orang-orang tua dulu, ibadah yang luar biasa. Alhamdulillah. Nih, ketika sering berbuat amal soleh, orang yang suka berbuat amal kebajikannya, ketika di dunia dikasih nikmat panjang umur, Rasulullah bilang khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu umur dikasih panjang dan kebaikannya banyak. Selalu berbuat baik dikasih nikmat panjang umur. Tapi kata Rasul sebaliknya, wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sejelek-jeleknya manusia, umurnya panjang, jelek amal perbuatannya. Na'udzubillah min. Kita kepengen yang pertama, umur kita panjang, kebaikan kita bertambah terus. Kenapa? Ya lewat lagi. Iya, antepin Pok. Ya Bu. Ini Masya Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita tabur. Orang yang suka berbuat amal soleh, udah waktunya dicabut nyawanya, Israel datang kepada Allah, ya Rob, orang ini saya pengen cabut nyawanya. Udah ada catatannya? Ada lengkap, tapi nggak sembarangan saya cabut. Orang ini suka berbuat amal soleh dan kebajikan-kebajikan yang selalu dia perbuat. Dari mana saya mulai cabut nyawa orang itu? Ya udah, mulai cabut nyawanya dari mata duluan. Coba tes dari mata, dicabut dari mata ternyata berat. Dilihat matanya sering nangis di keheningan malam. Matanya sering keluar air mata ketika tahajud bangun tengah malam. Matanya sering ngelihat kitab waktu ngaji sama gurunya. Padahal nggak bisa baca kitab karena aja ngikutin aja gurunya. Guru baca kitab, dia kebet lagi baca. Padahal kagak bisa apa-apa. Temen nanya oleh halaman berapa tuh lo kebet? Boleh kebet doang. Matanya dia pelototin tuh kitab, padahal nggak bisa baca kitab. Nangis di keheningan malam, munajat SLJJ, sambungan langsung jarak jauh tengah malam. Orang pada tidur dia ngobrol tengah malam bebas, roaming, dapat pritok, dapat keistimewaan. Alhamdulillah. Nggak kuat ya Rob, saya cabut dari nyawa, matanya nih nggak sanggup. Ya udah, kalau nggak sanggup dari mata, cabut dari mulutnya. Coba dilihat mulutnya, ternyata berat juga Israel karena mulutnya sering keluar kalimat thayyibah, sering zikir, sering solawat yang dikumandangkan. Maka ini Rabiul Awal, kesempatan kita untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Lidah basahin dengan solawat Pok, selawat baca. Selawat. 3 yang kita lakuin apa? Salat, hubungan kita kepada Allah. Salawat, hubungan kita kepada Rasulullah. Silat, hubungan kita kepada sesama manusia. Maka ketiga hubungan ini yang kita jalani. Salat, langsung hubungan vertikal kepada Allah. Salawat, perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lidah basahin salawat. Apalagi emak-emak kalau pengajian, selawatan dulu sambil nungguin temennya nyampe ke majlis taklim. Ya colok mic dah. Adinulana wal haqulana
Assalamualaikum. Salam. Masuk po. Waladlu lana wal kullu lana dinu lana. Enak didengerin po. Itu kan lagu di Indonesia versinya begitu. Sebenarnya itu kan lagu Adinulana itu versinya luar biasa. Lagu perjuangan kalau di Mesir. Wah semangat nyanyinya. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Begitu. Semangat berjuang. Lagu perjuangan. Masuk ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal haqulana. Gitu kan. Iya, kalau di sana mah lain di Mesir. Wah, orangnya gagah-gagah, lagu perjuangan. Busyra lana illal muna zalal lana wa falhana. Begitu. Indonesia lain lagi versinya. Busyra lana illal muna zalal lana wa falhana. Busyra lana illal muna. Ya ilaha illallah. Iya kipas angin juga bang. Iya kipas angin rahmat ini. Iya. Dia mah enak tinggal makan nyaplok duduk pol. Saya bergerak-gerak ini. Kipas angin nggak ada. Biar kata kurus juga keluar keringat juga saya. Nih masya Allah. Nih selawat lidahnya sering berbuat kebajikan. Baca selawat po. Nih bulan Maulid. Selawat baca, nyanyi belakangan dah selawat dulu. Orang-orang nyanyi mulu, wah ilang goreng tempe kesel melaki, wah mantan masih diinget-ingetin aja. Gudeg buat nyanyi sama laki, mengingat mantan lakinya. Duh, bagaimana ku melupakanmu? Sesungguhnya ku membutuhkanmu. Gila lagunya menyesal. Menyesal. Adem enak kok. Lu gerah banget nih. Ya la ilallah. Gerah banget. Bu, lawat. Gak kuat Israel nyambut dari mulut. Ya Rob, dari mulut gak sanggup. Ya udah, cabut nyawa orang itu dari tangannya. Dilihat tangannya, ya Allah gak sanggup Israel. Oh tangannya dilihat pemurah, sering sedekah tangannya baik sama orang. Orang lewat selalu dikasih depan rumahnya. Nenek-nenek lewat dia kasih. Duit maksudnya sedekah. Sama anak yatim nggak kejam, selalu berbagi. Alhamdulillah. Nggak sanggup ya Rob dari tangan, cabut dari kaki. Dicabut dari kaki berat kok. Buah kakinya diimplang, dilihat, dilongok, rapotnya dilihat tuh kakinya. Ternyata kakinya sering kumpul dengan ulama, duduk di majelis taklim, sering ke pengajian. Makanya 40 hari sebelum kita meninggal dunia, Israel udah ngetes lewat kaki kita. Yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh. Israel lagi ngetes. Tarik sama Israel, diulur lagi. Tarik dilepas lagi. Yang kesemutan juga udah banyak nih. Baik-baik itu lagi ngetes Israel po. Gak sanggup. Dari mata, mulut, tangan, kaki gak sanggup ya Rob. Ya udah ke surga. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah. Bawa, tempelin di depan orang yang sakaratul maut yang kau cabut nyawanya. Tempelin, dibawain buang. Itu malaikat bawain Israel. Diiringi 9 bidadari. Wa ilaha illallah po. Ngelihat bidadari cakep banget, dia senyum. Ya Allah, dilambe-lambe abang tile. Abang tile. Alhamdulillah dilihatin, oh senyum girang dia. Tempelannya ada di mata. Dia ucapin la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya akhir kalamnya, akhir hayatnya dia membaca kalimat la ilaha illallah, masuklah ke surga. Alhamdulillah.
Senyum meninggalnya, matanya merem, enak dilihatnya. Pagi-pagi udah kedengeran dari musola Al Mubarakah. Marbot ngumumin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara kita Bapak Udin bin Odon. Ada Bang Udin? Udin mana? Bukan Udin sini. Udin orang kampung saya. Kan binnya lewat, binnya lain Pak Odon. Datang semua, ya Allah, kaget orang. Si Udin meninggal, si Udin meninggal, si Udin, ya Allah, bener lu? Iya, gua kagak cahayaan, hati kagak nerima kalau dia meninggal. Dia orang baik, malam habis kongkong sama gua, lagi nggak ada sound system. Masa meninggal? Iya, dibilangin semuanya. Datang guru kita, agak tanggung-tanggung ketua MUI Jagakarsa nyampe. Bos serta rombongan, si Udin almarhum udah mujur ngalor bang. Tutupin kain putih yang jarang-jarang. Ki Sulaiman datang. Ya Allah Din, gua agak nyangka meluh disingkap. Ya Allah, meninggalnya enak. Pulang ketua MUI, diiringin sama ajudannya Haji Murdani. Yang bawain tasnya Kiai Sule. Ngomong berdua di jalanan. Kata ketua MUI, Ci Murdani, si Udin kayak kagak mati ya. Si Udin kayak kagak mati. Iya, Bang Haji. Iya Kiai, si Udin kayak kagak mati ya. Matanya merem, mulutnya senyum, enak meninggalnya. Lu ngomong pelan banget itu udah jeda nih. Keberatan bawa DP ini di tas. Ya Allah. Enak meninggalnya, yang takziah datang banyak, yang doain banyak, yang tahlilan penuh. Kenapa? Karena yang meninggal Bang Udin orang baik. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya bang, waktu di dunia nggak pernah ibadah, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, rumah dekat musola kagak pernah nyabak musola, umur dikasih panjang banget, ibadah nggak pernah ibadah, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kenapa kecil? Karena dicekekin mulu sama dia tiap malam. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh nih orang, sama orang jahat banget, orang baik dimasukin penjara, orang kena swab doang masuk penjara. Minta 3 periode tuh dia, yang model begitu. Bagaimana ini malaikat? Hajar ujarob, hajar aja. Apain? Tarik, jadiin satu. Mata, tangan, kaki, mulut ditarik, bro, bu Allah po, saking sewetnya. Mata melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Diumumin. Siapa itu yang mati? No, dia syukurin. Syukurin. Bilangin anak ketua MUI. Mohon jenguk kagak dia mau takziah. Kagak mau gua. Gua ada acara 3 tempat hari ini. Kagak bisa, dah kagak bisa. Gak bisa. Anaknya doang pada ngumpul sama saudaranya, nangis lempengan pala. Haji Murdani agak enak dia. Dia mau datang juga Haji Dani. Disingkap Haji Dani. Kaget Haji Dani. Ya Allah, serem. Ada uka-uka. Tangan abu cengkrong. Pulang buruan udah. Cuci muka dulu dah, masuk rumah. Aku ketemu sama Abu Cantar lagi gerayasan. Cuci muka dulu dia. Ya Allah. Haji Dani, ntar lu tahlil. Agak mau. Serem terpulang dimediin tuh. Anak kelempahan pala ngomong, ya Allah maafin Baba ya, maafin Baba. Amil mana Amil? Amil panggilin Ji, Amil tolongin apa? Amil, Amil panggilin Mil, mandiin buruan, dimandiin sama Amil, diguyur dari atas pala sampai kaki, po, digosokin badan kita, digobekin pakai sabun, ditekan perut kita biar sisa mencretnya keluar.
Lagi ditekan ada yang nanya, ya benar Adam, aina badanukal qawim. Hadak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat? Kagak bisa berkutik apa-apa lu sekarang. Dibersihin mulut kita, dikorek sama Amil. Ada yang nanya lagi dari atas, ya benar Adam, aina lisanukal fase. Mana lidahmu yang dulunya fase? Sekarang gak bisa ngomong apa-apa lu. Mati kan lu? Mati udah. Mati. Enggak ada yang korupsi lagi, udah lu udah mati. Dipakein bedak pok kita, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, pala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, bungkus lagi pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal pok. Kendaraan paling angker sedunia, supirnya banyak, penumpang cuma satu. Digotong kita, bismillah wa ala millatir rasulillah, diusung, gotong rame-rame, Haji Dani depan, Bang UU belakang ini, Bang Haji Topa tengah-tengah. Gua jalan, la ilaha illallah, Allahu akbar, jokong kau bertiga, la ilaha, yang kencang jalan lah, iya ntar la ilaha illallah, la ilaha illallah, lu pelan-pelan, gue di belakang berat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan kencang apa dia lah, ya lu ngomong mulu lu sih, la ilaha illallah, jangan meleng, kata Jidani, jangan meleng, la ilaha illallah, awas dia comberan, minggir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, udah pelan, gantian, tanggung, la ilaha illallah. Udah lu enak depan, enak berdua gue sendiri, la ilaha illallah. Sampai jalanan kongkok berantem dia. Sampai di kuburan juga banting aja kurung batang. Kecapean lu biarin, udah nyok tinggal, capean nyender bawa punan dia. Masuk ke dalam kubur, yang ngikutin ke kubur 3 po, ahluhu wa maluhu wa amalu, keluarga, harta, amal, nganter tuh, sayang 2 balik pulang. Siapa? Keluarga agak nemenin. Siapa yang menemenin? Empok, laki empok mati, apa empok menemenin ke dalam kubur? Kagak po. Biar kata empok pacaran dibawa tiang listrik, berjanji sehidup semati. Lah ngomong enak pak sambil membelah kelapa berdua-duaan, apalah arti ininya, hidup ini tanpa dirimu beb, bullshit po, lo mau masuk nggak ada nemenin. Laki apalagi kita mati po, ya sedihnya 7 hari tuh laki. Apa sebulan udah bisa nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesunyian. Ya Allah ya Tuhan, hindari godaan setan. Teroreng sedang ku menyayangi, sedang ku mengasihi istriku yang tercinta, kini telah tiada. Ku hanya manusia tiada berdaya, dialah yang kuasa segala-galanya. Mungkinkah diriku ditakdirkan menjadi duda? Semoga ku dapat cari gantinya, jangan kayak dia ya. Ada kan lagunya itu, Bang Masud Sidik kok. Enak lagunya dia masya Allah. Udah bisa nyanyi gituan laki kita. Anak saya banyak besar kali nemenin dalam kubur, anak lagi. Kagak po, anak dapat 40 hari kita, gua aja cari berangkas bapaknya. Kemarin girik kita taruh sini nih aki-aki. Sertifikat mari kita taruh di sini kemudian nih. Oh, kagak mau nemenin. Teman bagaimana Ustaz? Saya punya teman CS kental. Berdua-duaan mulu kemana aja. Bikin acara juga berdua-duaan jadi. Ngapa-ngapa sih orang punya CS kental. Punya saudara. Berdua-duaan udah. Bikin haul juga jadi berdua-duaan. Iya. Semaghrib kelar acara. Pokoknya ya. Tuh di situ. Berdua-duaan punya CS kental. Kemana aja berdua bang. Punya rokok sebatang, arang potes sebelah. CS kental, kita mati, kuburan kita dipendem, dia yang paling kencang nginjekin kuburan kita, biar padat lo, jangan balik-balik lagi. Tuh teman nginjekin kuburan kita, kagak mau ngikut nemenin dalam kubur.
Tuh kagak mau. Harta, harta lagi po, mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Harta yang mewah kagak ada yang kita bawa. Harta yang mewah, jangankan yang mewah po, tiker nih pulang nguburin tiker ketinggalan di kuburan, ambil no tiker. Sampai tiker kita kagak tinggalin, berapa duit harganya tiker? Yang masuk ke dalam kubur adalah amal kita. Munkar nakir belum berani datang nanya. Siapa yang datang duluan? Malaikat rahmah. Ngomong malaikat rahmah, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua, ditulis. Ya Rob, saya nggak punya tintanya ini, pakai ludah lo. Kagak ada kertasnya, pakai kain putih lo. Terus pulpennya mana ya Rob? Pakai telunjuk lo, tulis amal kebajikan kita tulis. Tanggal 23 Oktober saya datang acara waktu itu Sabtu malam Minggu haul 100 hari almarhumahnya aja Mas Nia. Saya ikutin dari acara pertama pembukaan Yasin, habis Yasin tahlil zikir, baca maulid. Baca maulid ya tuh langsung selingan dikit karena emang mau ngatur makanan. Iya dia seling dikit tuh selingan ya, langsung sambil selingan bangku ditaruh di atas, meja dibawain di atas, terus tuh ada yang bawain lagi tuh ada larutan penyegar cap kaki 3 ditaruhin 7 korma di situ, ada teh manis semuanya, larutan penyegar cap kaki 3 dikasih buat penceramah membantu meredahkan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah semuanya itu disiapin buat penelitian ini. Berarti 4 gelas nih cadangan 2. Berarti banyak lagi nih, ini namanya ceramah sampai kelar ini subuh romannya. Ajinnya banyak banget ditulis tuh. Habis ceramah tile ada lagi ceramah agama dari Kiai Haji Sulaiman Rohimi. Beliau mah nggak lama kali langsung doa. Doanya juga langsung makan nih, doa makan Allahumma barik lana dah. Tulis kebajikan semua kelar, acara doa dikasih besek saya makan dah saya bawa pulang. Bini saya kagak ngikut, saya doang yang mengikut acara 100 hari. Dia lagi nungguin besek di rumah, ternyata dia lapar, gua lapar. Akhirnya dia buka duluan, akhirnya sudah masuk kencing doang ke kamar mandi, habis besek jeterak sama dia sendiri. Tulis amal kebajikan tuh di kain putih po. Pergi malaikat rahmah, datang munkar nakir. Munkar nanya duluan, kagak sanggup ngomong. Munkar nakir kagak sanggup. Kar, apa kir? Lu nyana duluan nanya, dia nanya nih munkar, nanya duluan, kagak sanggup nanya itu. Sampai kagak keluar itu ke pertanyaan. Mau ngomong marobuka kagak sanggup. Maksudnya mau marobuka po. Lu ngapa kar? Aku nikir. Gue gak bisa ngomong begini, gantian kir. Nakir gantian. Sama kir, iya kar. Lu panas dalam. Gak bisa ngomong. Serak ini gua. Yaudah lu cari daun saga. Kan nakir cari daun saga. Kagak sanggup kok, ngapa? Niat cakep semua tulisannya di kain putih. Merah munkar nakir laporan Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya mulut saya nggak sanggup nanya, lengket mulut saya kagak bisa nanya. Siapa yang lu tanya? Romanes si orang sono Ciganjur, Cibudak. Oh, kenalin, dilihat. Oh iya, jangan lu tanya. Amalnya kebaikannya cakep di kain putih. Alhamdulillah. Udah bagian, pergi. Kata Allah, gua hatong buang perempuan tinggi, nyamperin. Putih, tangannya bekok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget, alisnya tebel banget, hidungnya kayak prosodan TK, bibirnya kayak delima di belah 4, kalau delima di belah 2 kegedean, kalau kegedean doer, masa bidadari doer, lehernya leher soang, enak bisa nyium muter, kagak balik lagi cius. Bingung kita ngeliat orang cakep banget nanya, man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakep anda? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Sebaliknya yang gak pada ibadah, munkar nakir boleh bengis banget. Orang yang suka berbuat amal soleh maka agak. Munkar nakir juga sebenarnya nanya dulu kok, ngomongnya juga enak, mukanya juga dia rada-rada adem.
Enggak serem. Kita baru masuk ke dalam kubur, nyampe Ji tuh. Iya Mang, lo nyampe ya? Ngopi ya? Kita ngopi. Sehat lu, alhamdulillah. Gimana masih PPKM? Masih. Malaikat tanya PPKM. Berpanjang ya? Iya sampai 1 November. Panjangin aja terus. Sampai kiamat. 100 hari, 2 hari, 7 hari, 14 hari, 15 hari, 100 hari. Sampai haul dah PPKM. Ibu nanya baik, alhamdulillah. Tapi sebaliknya yang gak ibadah, wah ini dia munkar nakir paling bengis po depan kuburan. Udah nungguin di beladuan, nungguin di situ masuk ke dalam kubur. Nah ini dia, nunggu lagi tungguin, nyampe juga lo. Nakir nanya, emang siapa lo kali itu? Dia, tenang aja, gue tahu nih dia yang korupsi bansos kemarin. Oh dia, iya, yang minta 3 periode. Iya. Oh, gedik nih, gedik. Cuman pentungannya mana Nakir? Ambil lo. Nakir suruh ngambil pentungan Pak. Wah, oke lah kalau begitu. Gue berangkat dulu ngambil pentungan. Nakir ngambil pentungan. Berangkat dia OTW. Ngambil pentungan. Naik Grab. Berangkat. Ditanya kagak nyaut. Marah buka kagak nyaut. Diem aja. Hajar Kir. Sikat. Gedik. Gua buang buber, langsung sendinya mental, buah sekali gedigan, kulit mental, tulang mental, sendinya pada mental, kulit mental, kulit kok mental, kulit mental nih kulit mental, tulang copot nih tulang, copot tulang emang tulang mulu nih, copot. Baru teriak dia merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa? Fa saddaqu aku minas solihin. Balikin saya ke dunia. Sebentar aja, bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Saya tobat, udah kagak korupsi lagi dah. Tobat. Udah cukup 2 periode aja. Tobat. Saya tobat. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek lu, dibilangin lu budek lu, dibudek lu. Ngaji subur lu nggak ngaji lu. Usah lu mau ngomongin, usah lu kata-katain, usah lu gosipin, lempenganin lu rasain ya. Usah diem lu, kagak pernah bantuin, emang lagi kesusahan. Haji lu kekeotan banget bang, udah kesel banget. Gua aja bubar, mendem, copot palanya, mendem lagi, congkel, hajar Kir, congkel lagi. Lah dia mah karkir aja boleh po sama CS-nya. Ya Allah, naudzubillah min. Ih, serem meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dalik. Ini acara 100 hari diingetin buat kita, mumpung masih sehat. Ayo kita ngaji dah. Ya po. Orang kalau masih sehat kan kadang-kadang lupa ngaji. Kita ngaji dah. Mumpung masih sehat kita banyakin amalia ibadah. Bekal buat di sono. Di mana? Di alam barzakh. Ingat, kubur kita bisa menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan kuburan kita bisa menjadi hufratan min hufarin nar. Na'udzubillah min. Maka siapin dari sekarang. Ini 100 hari almarhumahnya Haja Masniah. Nih beliau girang dikirimin doa malam ini. Gembira kuburnya dapat terang pok, kiriman doa, ada AC-nya, Haja Masniah dalam kubur. Alhamdulillah, ini ya Rob, ada AC-nya kuburan gua, adem kayak diangi-angi. Ngerti diangi-angi pok? Girang. Siapa itu? Ternyata yang malaikat nyampein, anak cucu mantu keluarga lagi bikinin acara 100 hari. Alhamdulillah, gue doain anak cucu gue yang bikinin acara 100 hari, yang udah keluar duit, harta, semuanya tenaga. Gue doain nih semuanya yang pada ngeluarin harta tenaga dapat kucuran pahala.
Jangan ngerasa kecil hati ya, boro-boro bantuinnya. Nya udah kagak, ini emang gua kerja juga kagak. Emang lagi PPKM mulu, ini ribut gara-gara corona begini. Ya rendah, saya emang bantuin gelarin tiker aja. Tetap ada pahalanya yang gelarin tiker, po. Ada pahalanya. Iya, emang undang siapa kita ini? Kan jauh-jauh hari udah rapat, tileh aja undang ono. Kemarin 40 hari aja kagak datang kan. Emangnya sakit. Iya, ya udah, 100 hari dia. Bilangin, lu datang lagi sono Ji ke rumahnya ngula ya, ntar sono datang apa, jangan sampai datang kata Tile, udah cukup, udah tahu diagendain. Enggak, saya pengen main aja ke sono baju kaki. Alhamdulillah datang ke sono, ya alhamdulillah dibawain parcel makanan semua ada, kue pulang digenggemin juga, pulangnya bawa udang tukaran ya katanya. Iya udah ya, alhamdulillah ya Allah, berkah Haji Kokom, Bang Haji Mustafa ngurusin orang tua. Saya punya guru almarhum wal maghfurlah Abuya Ki Haji Nurul Anwar. Beliau tuh putra almaghfurlah Ki Nur Ali. Beliau waktu ngajar tuh malam Rebo ngajar bulanan tuh buka kitab Jawahirul Bukhari. Beliau bilang berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Tetapi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia lebih wajib lagi. Kenapa? Karena kita sering lupa, emak udah kagak, bapak udah kagak. Bener po? Makanya didoain hari ini beliau sama anak cucu mantu. Insya Allah kita meninggal dunia, anak cucu mantu kita doain. Jangan harap kita didoain sama anak kita mati po. Kalau sekarang udah kagak mau doain orang tua. Saya mah yakin doain orang tua yang udah kagak. Masya Allah po, berkah. Saudara 13 semuanya perempuan. Kalau bikin haul dewek po, laki kagak ada nemenin saya. Bener kagak ada pikiran mana tukar pikiran, mau diskusi sama apa? Emang cewek semua perempuan ribet, diri aja kita pikirin. Makanya begini gak gemuk-gemuk. Iya Allah pikirin, tapi alhamdulillah jalannya ada luar biasa. Doain orang tua, bikinin haul, bikinin acara haul. Masya Allah itu luar biasa. Allah kasih lebih dari apa yang kita keluarin. Bang Haji Mustafa jangan kecil hati, Bang Haji Kokom jangan kecil hati. Makanya jangan kecil-kecil ngasihnya. Janda Pak Haji, janda ya Allah, janda ya, jangan dianggap bercanda dah ya. Masya Allah, Masya Allah, ini luar biasa. Doain orang tua, girang mereka. Makanya arwah almarhumin wal marhumat kita nyampe tuh ke rumah kita masing-masing. Kapan? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran datang bang. Lihat anakan doain apa kagak. Ketika dikirimin doa, baca Yasin, tahlil, dia kirimin doa almarhum, Fatihah, tawasul buat orang tua. Girang almarhum, senyum datang ke rumah. Alhamdulillah, bakti sama orang tua, apalagi masih hidup. Masya Allah, yang masih hidup bang, mumpung belum pada mati emak kita. Makanya saya mikirin kalau pergi kemana-mana po, ya emang di rumah tinggal emak doang, dewek ya enggak, ya pulang asal kita mau berangkat acara nenek-nenek pakai ngomong, entar lu pulang kagak tong, gue nindiri ini kagak nemenin tuh nenek-nenek, ya nya antar pulang, ya gue nggak kunci dah pintu tong, gitu nenek. Ya Allah, nya kita emang orang kagak sekolah, tapi doanya po. Emak kita kagak sekolah, tapi doanya luar biasa. Walaupun kita pintar, kita bisa pintar. Titel kita SA, SPDI, SSSS, banyak banget sekolah. SHM, MBA. Biar kata emak kita bodoh, tapi kita pintar gara-gara emak kita, gara-gara bapak kita. Emak tuh pikirannya orang tua. Tong, lu tetap sekolah. Biarin nih, baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala. Asal lu tetap sekolah. Orang dulu tegas didik anak. Tong, baba lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Baba lu cuma lulus SD, lu sarjana. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Orang tua. Bener po? Dulu kita belum jadi orang tua, sekarang berasa kalau udah jadi orang tua. Bener juga bang, ternyata nggak enak juga jadi orang tua. Lah orang tua pernah ngomong begitu, ntar lu ngerasain nih jadi orang tua. Digituin dulu. Ternyata bener, kita rasain begini jadi orang tua. Padahal orang tua kita, Masya Allah bang, dulu yang namanya zaman dulu pasti ke sawah doang kerjaannya. Tapi berkah hidupnya, alhamdulillah. Orang-orang tua kita dulu malam takbiran, kita pesan udah bang, kalau masih ada orang tua malam takbiran, suruh bilangin bini kita bang, malam takbiran datang tuh. Sorog, mamanya, sorog, malam takbiran tuh. Assalamualaikum, nya, assalamualaikum, nya.
Salam, lu nyampe nih. Iya, nyak lebaran nyak nggak bawa apa-apa, bikin tupat doang ini sama opor ayam. Lu bang pakai bagi gua, emang lu masih ada neng? Lu tinggalin punya lu, anak lu tinggalin tuh, masih mikir begitu. Emang lu punya ayam ini pakai bikin opor ayam? Laki saya ayam siapa tahu dia potong. Udah neng taruh sono. Anak lu bagaimana? Lu udah sisain buat anak lu pakai bagi gua. Masih mikirin cucunya. Makanya orang tua pak, kalau udah tua sayangan sama cucu daripada sama anak. Mana buktinya? Itu Sidul sama si Atun bisa yang buat makong tile. Cucu itu padahal mandra, marah-marah anaknya sendiri mandra, kagak dipikirin. Lu nih baru timbang cucu, gua nih anaknya, kata mandra begitu. Si Atun dibeli giniin salon, si Adul bikin motor kok, apa yang kagak buat cucu. Habis tanahnya semuanya buat Atun, buat Sidul, beli motor buat Sidul. Mandra bis tanah 50.000 nggak dikasih. Mereka kesel banget si Mandra. Kalau memang begini jangan dihidupin gua, matiin aja, balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin, mau nyakit. Mandra sian. Iya dia sayangan sama cucunya, masih mikirin buat cucu pok. Emak kita tuh lebaran pertama sembahyang Id, hari pertama Idul Fitri luar biasa. 7:30 kelar, datang pertama emak kita, bapak kita datengin, ajak semua, ayo bocah pakaian baju nih, muah rapi, ayo lebaran semuanya. Datang rame-rame kita ajak anak kita, neng, assalamualaikum nyak, assalamualaikum mbak, nyak, assalamualaikum, nenek tidur kali ya nyak, assalamualaikum, salam, lu nyampe ji, iya nyak, lebarannya maafin banyak salah banyaknya lebarannya maafin. Lebaran pertama kan air mata mengucur aja po, udah cetek aja air mata keluar aja, maafin, nangis sambil ngomong kagak jelas, nangis dari 7:30 sampai 10:30. Lu saking salahnya sama orang tua, lama nangis lapar, ngomong ndaknya, saya belum makan ini ya. Makan di belakang tong, makan. Emang opor bini lu yang bawain malam itu metupat tuh, emang dasar anak PA, dia yang bawain, dia makan juga, masih dipikirin anak tuh bang. Masya Allah, gak ada, luar biasa perjuangan orang tua ada buat kita. Bapak apalagi, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Bener bu, berangkat gelap pulang gelap kita bang, nyari nafkah, taunya di rumah ada aja. Bener, dari mana kita kagak tahu dia bini di rumah lah, boleh utang-utang juga kagak tahu dia. Yang penting bawa duit, ada tuh duit. Bener, biar sehebat-hebatnya emak ada capeknya. Bapak anak kecil tengah malam nangis aja melek matanya, aku tidur, emaknya udah capek, udah sayang kelebat, ya Allah bocah matanya udah ngantuk banget masih melek aja matanya. Ya ilah ilallah, orang laki mana sih babalu ya, babalu gimana tahu ini babalu ya, cari lakinya. Babalu sini apa, lu gantiin gue nih, ya ilah lu kan orang laki, ya lah akal lu banyak, takut-takutin kayak bocah biar tidur ini. Orang laki mah akal banyak, dia keluar ngempet di pinggiran rumah sambil nongkrong, bininya ngomong, tidur neng, tidur, ada anjing tuh di samping. Sampai begitu akhirnya bocah ketakutan tidur po, padahal si lakinya janjing-anjingin. Sampai segitu orang tua biar supaya anak bisa tidur, sampai dianjing-anjingin. Lo ngapa sih? Empok begitu kali ya bu ya. Yo nganjing-nganjingin laki. Ya Allah, perjuangan orang tua, Masya Allah, makanya nggak ada ruginya, insya Allah berkah, amin. Dan kita semua juga hari ini emak bapak kita yang udah kagak dapat kiriman Fatihah, cipratan doa pahala dari kita yang bacain malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan deh segini kok lapar lagi nih, tadi makan dikit banget ya. Jadi aja barangkali udah ampek buat ini. Ya doain saya pok biar sehat nih, masih pilek bindeng ya, ntar kapan-kapan ya, kan 100 hari udah ya, ntar kali haul. Kalau masih penasaran yang undang lagi ya. Ya kalau udah kapok jangan diundang lagi ya. Ya udah ini aja ya, sering begitu emang ngaji, sering banget begitu ya, asal kita pulang diamplopin gitu, kiai jangan kapok ya gitu, biar ikhlas gitu. Ikhlas mah urusan kita sama Allah, nggak tahu yang lain. Itu mau urusan kita mau Allah, ikhlas tuh. Kalau panitia kan kita belum ikhlas. Ini aja. Bercanda pokoknya, kok bercanda. Dia mau begitu, itu mah.
Oh iya, makanya itu tadi saya lagi cari tasnya. Kan saya ingat dari po itu jangan ketinggalan tas. Emang di situ semua. Ya Allah, emang dia semua itu. Tadi gue buat tuyul kemarin itu. Ya, ya ini kan ya tile matre buat kagak nggak matre. Yang wajib matre kan perempuan. Laki mah kagak ada ini aja. Ya barangkali bang kita baca Fatihah. Guru kita ada acara lagi Kiai Sulaiman. Malam ini beliau mau berangkat ke Turki. Langsung OTW. Ya doain ya, masya Allah. Oh iya, Pak Juta juga ngikut nih, kayak Gaji Murdani selalu setia mengikuti beliau. Mudah-mudahan itu tas udah banyak kondisinya. Berapa tempat udah malam ini? Ya Allah. Besok ceramah pagi jadwalnya beliau di Lubang Buaya, dari Lubang Buaya ke Kalideres. Insya Allah Bang Haji Murdani yang gantiin, yang badalin Bang Haji Murdani. Kalau Lubang Buaya sama Kalideres dua. Di Lubang Buaya assalamualaikum pala hilang. Di Lubang Buaya ceramah assalamualaikum pala hilang. Di Kalideres assalamualaikum air nganyut semua. Ya Allah dah doain almarhumah ya nya Haja Masnya binti Engkong Haji Syafi'i wa usuliha wa furu'iha syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kok banyak salah, banyak kurang ngomong, kurang pas di hati ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kiai.